Halo, selamat malam para sahabat-sahabat HR plus 62. Kembali bertemu lagi dengan saya. Hari ini kita nanti akan ngobrol-ngobrol banyak hal. Kita akan menunggu koneksi dengan tamu kita malam hari ini. Halo, selamat malam. Malam Mas Antoni. Ya, oke, baik. Ya, ini sambil nunggu teman-teman yang join, kita ngobrol-ngobrol dulu. Jadi live Instagram kita nanti akan nge-link ke YouTube ya Mas ya. Oke Mas. Oke, jadi nanti bisa ditonton ulang juga. Siap. Nah sebagai pengantar, HR plus 62 itu setiap Selasa malam selalu live Instagram. Ya. Dan biasanya mengundang tamu-tamu dari berbagai macam bidang, ya. Kadang-kadang ada yang dari dunia pendidikan, kadang-kadang dari praktisi HR, tapi kadang-kadang juga dari aktivis-aktivis dan yang lain hal. Termasuk malam hari ini kita undang Mas Julius, yang saya tahu pertama juga bergerak di bidang hukum ya. Betul Mas. Punya law firm, apa namanya, Julius Setiarto and Partner. Setiarto and Partners atau SNP kita singkat ya. Ya. Itu kantor di mana Mas? Kantor saya di ini Mas, di Epicentrum Walk di lantai 5, unit 512A. Oke. Tetapi beliau ini juga aktif ya di banyak sekali organisasi dan juga kegiatan. Salah satunya yang paling akhir adalah ikut di dalam relawan untuk penanganan COVID. Beliau sebagai ketua relawan nasional untuk penanganan COVID, ya itu. Nah, beliau ini juga seorang yang jago main bola, ya kan? Oke, Mas Setiarto. Nah, semoga nanti dengan malam ini banyak yang bisa kenal dengan Mas Setiarto, Mas Julius, dan juga makin banyak yang tahu mengenai aktivitas Mas Julius, baik law firm-nya maupun juga aktivitas yang lain ya. Yang tahun lalu juga sempat ini ya, jadi caleg ya untuk di Dapil Semarang ya. Ya betul Mas. Ya. Semoga nanti kita masih bisa melihat pemilu next, kita lihat juga lah ya. Amin. Ya, oke, baik. Nah sekarang Mas Julius, tema kita kali ini kan sebenarnya agak berbeda. Artinya berbeda itu tidak semata-mata kita bicara mengenai human resource, tetapi bicara mengenai human resource dikaitkan dengan kondisi sekarang ini, ya. Sekarang ini kan saya dan juga beberapa teman 2-3 bulan yang lalu kita melakukan work from home, ya. Jadi kita bekerja di rumah dengan mengandalkan teknologi yang ada. Nah sekarang mulai bulan Juni-Juli itu kita sudah mulai secara bertahap itu kembali kepada aktivitas di kantor seperti biasa. Tentu dengan tetap mempertimbangkan protokol-protokol kesehatan yang ada. Nah, sebelum kita lanjut Mas, saya ingin dengar nih dari Mas Julius sebagai ketua relawan untuk penanganan COVID. Sebenarnya kondisi pandemi sekarang itu seperti apa sih? Pada level apa sih sekarang?
apakah memang pada level yang memang sudah mulai teratasi, atau memang sebenarnya kita harus tetap waspada, atau harus bagaimana? Baru-baru ini kita dengar ada konferensi pers dari Bapak Erick Thohir yang mengatakan katanya vaksin akan segera diproduksi ya. Nah, ini mungkin bagi teman-teman nanti bisa menjadi menjadi pengetahuan. Boleh Mas cerita dulu sebenarnya kondisi sekarang itu seperti apa sih gitu loh. Silakan. Oke, terima kasih Mas Antoni. Pertama saya koreksi dulu, saya saat ini menjadi ketua bidang relawan pendukung di tim koordinator relawan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di bawah gugus tugas gitu ya. Gitu yang sebentar lagi mungkin akan berubah menjadi satuan tugas gitu. Jadi satgas. Oke. Nah, di dalam tim koordinator itu ada beberapa bidang, lalu saya mengetuai salah satu bidang di dalamnya, yaitu bidang relawan pendukung, yang tugas utamanya itu adalah memitigasi resiko-resiko di masyarakat, gitu. Lalu mencari solusi dan melakukan tindakan-tindakan untuk mencegah resiko-resiko atau dampak-dampak dari kebijakan pemerintah sebenarnya terkait dengan penanganan COVID, gitu. Nah, menjawab pertanyaan itu tadi, yang pertama, tentu situasinya berbeda antara situasi bulan Februari Maret dengan hari ini, gitu. Kita tahu kalau bulan Februari, Maret, April itu kita masih dalam situasi di mana seluruh elemen bangsa ini kan tidak siap. Ya sebenarnya seluruh negara tidak siap dengan pandemi ini, gitu. Tapi toh harus dihadapi, gitu. Kita tahu kemudian berlomba-lombalah kita untuk mencari APD, terjadi kelangkaan APD dan lain sebagainya. Nah, situasi itu hari ini sudah relatif lebih terkendali, gitu. Dalam arti bahwa pasokan APD sudah mulai bisa dikontrol, lalu kemudian rapid test, PCR dan lain sebagainya itu sudah mulai bisa ditata, gitu. Demikian juga dengan rumah sakit rujukan, gitu. Tetapi situasi di masyarakat bagaimana? Situasi di masyarakat per kemarin, per tanggal 27 ya berarti ya, itu pertama jumlah positif itu sudah mencapai 100.303 orang. Lalu kemudian sembuh sekitar 58.000, jadi plus minus ya sudah lewat dari 50%. Tetapi yang meninggal dunia itu 4.800 gitu. Dan trennya sampai hari ini itu masih terjadi penularan yang masif, gitu. Setidaknya di 8 provinsi itu juga sampai saat ini justru meningkat, gitu. Ini yang kalau menurut saya situasi hari ini itu sebenarnya tidak jauh berbeda dalam konteks penyebaran dan dalam konteks resiko penularan itu masih sama dengan bulan-bulan yang lalu, gitu sebenarnya. Gitu. Tentu dalam soal penanganan sudah agak oke, gitu. Tetapi dari sisi penularan itu resiko itu masih tinggi. Gitu. Oleh karena itu, ya ini kita membutuhkan sebuah kewaspadaan, gitu, dan disiplin, Mas. Gitu. Tanpa itu, saya kira kita tidak bisa memenangkan pertarungan ini. Karena bagi saya hari ini kita berada pada situasi peperangan, gitu ya, dengan pandemi itu. Jadi konteksnya mungkin situasi COVID-nya itu masih seperti itu, Mas. Gitu. Mas, kalau misalnya boleh nggak kalau misalnya saya saya coba menyimpulkannya begini. Sebenarnya situasi pandeminya masih sama, hanya yang membedakan adalah di bulan-bulan yang lalu kita belum memiliki kesiapan. Sekarang kita sudah mulai memiliki kesiapan.
Artinya sebenarnya secara ancaman masih tetap sama ya? Betul, Mas, betul. Nah, jadi dari sisi ancaman masih sama. Ya, oke. Nah, apa yang melatar belakangi kemudian ada kebijakan yang namanya new normal? Ya, apakah yang melatar belakangi ketika sebenarnya ancamannya tetap sama ini? Ya, ancamannya tetap sama. Saya baru aja membaca berita di beberapa istilahnya pusat-pusat perkantoran di Jakarta itu menjadi klaster baru gitu kan ya. Ya. Nah, pertama apa sih yang melatar belakangi new normal ini diberlakukan? Lalu yang kedua, secara pengamatan di lapangan apakah new normal ini punya tujuan khusus atau memang ini yang mau nggak mau harus kita lakukan? Oke, Mas. Jadi pertama begini, ketika situasi awal dulu, pemerintah menerapkan kebijakan yang namanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Nah, orang dipaksa untuk tinggal di rumah, lalu kemudian semua aktivitas sosial, ekonomi, budaya dan lain sebagainya itu dihentikan untuk sementara. Ya. Tujuannya sebenarnya sama. Tujuannya adalah untuk mengurangi resiko penularan. Kenapa itu dilakukan? Karena pada waktu itu situasinya memang membutuhkan pembatasan untuk itu. Gitu. Ya. Lalu kemudian kita melakukan berbagai macam bentuk kegiatan, program edukasi, sosialisasi dan lain sebagainya. Gitu. Ya. Dan menurut saya per hari ini sebenarnya sebagian besar masyarakat Indonesia sudah tahu tentang apa itu COVID, ancamannya seperti apa dan bagaimana cara pencegahannya. Tentu di banyak tempat masih juga banyak saudara-saudara kita yang belum mengetahui itu, tetapi relatif sekarang orang sudah mulai tahu tentang situasi dan bahaya dari COVID itu. Nah, pada titik ini kemudian kita mencoba untuk membuka kembali aktivitas-aktivitas dasar yang mungkin dilakukan. Oleh karena itu, Presiden Jokowi pada beberapa waktu yang lalu menyatakan bahwa tugas kita itu belum berakhir. Gitu. Adaptasi itu bukan berarti kita menyerah atau apalagi kalah dengan situasi, tetapi ini adalah suatu proses untuk mengubah perilaku, gitu. Mengubah perilaku, kebiasaan-kebiasaan yang lama kita ganti dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru sesuai dengan protokol kesehatan. Gitu. Nah, new normal ini mungkin masih bisa diperdebatkan soal term atau soal istilah new normal sendiri, tetapi prinsip dasarnya yang saya pahami adalah bahwa ancaman virus COVID ini itu kunci pencegahannya itu adalah pada diri kita sendiri, personal, gitu. Jadi bagaimana kita menerapkan atau bagaimana kita disiplin untuk menerapkan protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, gitu. Itu yang paling dasar. Dan oleh karena itu kemudian kita mulai lagi untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang selama ini kita lakukan. Kita kembali ke kantor, kita kembali bersosialisasi, tetapi harapannya dengan kebiasaan baru, gitu, dengan protokol yang baru, gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, silakan. Oke, di sisi lain saya ingin menyampaikan begini. Pada waktu kita melakukan pembatasan sosial berskala besar, dampak dan tantangan ke depan yang kita hadapi itu sangat luar biasa. Gitu. Contoh yang paling sederhana, naiknya angka kemiskinan. Gitu. Pada skenario yang berat itu antara 1,16 juta
sampai sekitar 3,78 juta kalau skenario-nya itu sangat berat gitu. Angka kemiskinan naik gitu. Penambahan pengangguran gitu. Lalu kelangkaan pangan gitu. Nah, di sisi lain ada disrupsi sosial gitu yang sungguh cepat gitu. Nah, ini yang coba untuk kemudian apakah kita mampu bertahan dengan kebijakan pembatasan sosial berskala besar dalam jangka waktu yang cukup lama gitu. Nah, karena itu pilihannya adalah ya hari ini kita mulai untuk bersama-sama bergotong royong untuk memerangi pandemi ini. Caranya bagaimana? Ya kita sendiri secara personal, secara pribadi mengubah perilaku-perilaku lama menjadi perilaku-perilaku baru gitu. Nah, dengan disiplin itu saja sebenarnya kita sudah menjadi pahlawan buat bangsa ini gitu. Kurang lebih gitu, Mas. Kalau misalnya kita bicara mengenai data, Mas ya. Menurut Mas Jus, kalau ketika dibuka new normal ini, angka terpaparnya trennya lebih naik atau justru bisa tertahan? Meskipun dalam arti tertentu masyarakat sudah mulai dibangun satu budaya baru, satu kebiasaan baru untuk aware dengan kesehatan dirinya, proteksi diri. Nah, tapi beberapa waktu yang lalu saya melihat bahwa angka terpaparnya justru trennya agak naik, justru lebih naik. Nah, ini tanggapannya gimana, Mas? Betul, Mas. Dari soal tren sampai hari ini sebenarnya kita belum bisa mengatakan bahwa tren terpaparnya itu melandai atau turun gitu ya. Gitu. Tetapi kalau kita lihat dari beberapa waktu terakhir memang sempat naik lalu turun gitu. Turun tetapi kemudian naik lagi gitu. Nah, jadi apakah dengan new normal ini sudah berhasil? Menurut saya kita belum bisa hitung. Gitu. Kita belum bisa hitung karena jangka waktunya memang baru pendek gitu. Dan sungguh itu memang membutuhkan kerjasama gitu dan kedisiplinan personal gitu. Itu, Mas. Oke. Tapi pernah nggak, Mas, terpikir bahwa new normal itu akan justru menjadi gelombang kedua dari COVID-19 ini? Pernah terpikir nggak? Tentu, Mas, tentu. Jadi tentu ada risiko dan konsekuensi dari setiap pilihan tindakan kan. Jadi dengan membuka kembali kegiatan ekonomi misalnya, itu tentu tetap akan ada resiko ini menjadi gelombang kedua. Tapi persoalannya gelombang pertama aja sebenarnya juga belum selesai, Mas ini. Artinya melandai dan turunnya itu belum signifikan gitu. Tetapi mau tidak mau gitu, kita harus mulai dan kuncinya itu kembali lagi pada seberapa jauh kita bisa disiplin terhadap diri kita sendiri gitu. Nah, gitu. Ini kalau misalnya sekarang gini, Mas, saya mau konteskan ini bagi kehidupan dunia kerja profesional ya. Ya, jadi terus terang di dalam dunia kerja profesional itu kan memang ada budaya-budaya baru dan budaya-budaya lama yang memang sudah nggak bisa kita lakukan lagi ya. Misalnya contohnya ya, dulu ketika kita ada di kantor terasa sekali begitu kedekatan ya. Misalnya ketemu bisa bersalaman, ngobrol juga bisa enak, kemudian juga makan juga bisa rame-rame, ada yang ulang tahun udah kita makan kemana dan sebagainya. Kemudian kalau kita bicara mengenai secara profesional pekerjaan juga begitu ya. Saya sebagai seorang praktisi di HR cukup punya kesulitan ketika saya harus menginterview orang dengan kondisi dia pakai masker. Ada satu kesulitan tertentu ya.
Kita yang Betul. terbiasa dengan apa namanya menilai apa namanya orang dari sisi cara dia bicara dan sebagainya, punya kendala-kendala tertentu. Juga ada juga sekarang ini apa namanya gejala-gejala atau fenomena-fenomena di mana rasa saling apa namanya saling membantu itu sudah nggak ada lagi ya. Kemarin itu kan di kantor saya kan ada orang pingsan, Mas. Oke. Ada orang pingsan dan nggak ada yang mau menolong, Mas. Ya, ada yang mau menolong. Jadi kemudian satpam itu lapor kepada kita ya, Pak, kita kan di satu tower ya, Pak, ini karyawannya pingsan, Pak. Ya, jadi apa namanya terus terang memang protokol-protokol yang ditentukan itu memang akhirnya mereduksi beberapa value-value yang ada. Ya. Nah, ini yang saya khawatirkan secara personal, ini akan menjadi membentuk budaya baru nih. Ya, kalau kita bicara new normal gitu ya, budaya barunya bukan soal lagi bahwa kita aware dengan apa namanya dengan protokol kesehatan, tetapi bisa jadi reduksi value-value yang lain itu juga akan ikut terbentuk juga gitu loh. Ya, itu saya mau minta tanggapannya gini, gimana Mas? Ya, betul sih Mas. Jadi yang pertama protokol-protokol kesehatan yang diberlakukan dalam rangka untuk mencegah penularan dan paparan dari virus COVID-19 ini memang membuat kita itu harus berjarak dengan orang lain gitu. Ya. Itu yang pertama gitu. Nah, karena memang mau tidak mau, suka tidak suka, cara penularan dari virus itu memang dengan interaksi itu, dengan jabat tangan, lalu kemudian ngobrol berdekatan, berpelukan misalnya, dan gandengan tangan misalnya, dan seterusnya. Ini yang repot itu kan kalau sekarang kita pacaran kita nggak bisa gandengan tangan, Mas. Nah, gitu. Dan intinya untungnya kita dulu pacaran belum ada COVID ya. Betul. Untungnya masa pacaran kita sudah lewat kan gitu. Iya, betul. Nah, tetapi begini, kita mesti sungguh mulai dari sebuah kesadaran dulu bahwa yang kita lakukan itu semata-mata adalah untuk mencegah terjadinya resiko penularan. Gitu. Ya. Jadi kesadaran dari dalam pikiran itu memang seperti itu. Gitu. Nah, lalu dari situ semua diatur sedemikian rupa agar protokol kesehatan itu bisa diterapkan. Gitu. Tetapi dalam konteks bagaimana kita bekerja sama, bagaimana kita saling bantu-membantu, bagaimana kita saling tolong-menolong, itu mestinya tetap ada. Bahwa saya menjaga jarak dengan Anda, itu karena saya itu menjaga kesehatanmu dan kesehatan saya. Gitu. Nah, kesadaran itu yang mesti dibangun. Gitu. Jadi bukan dalam konteks bahwa kamu beresiko menularkan sesuatu ke saya, jadi saya harus menjauhi Anda. Gitu. Tetapi bahwa kita saling menjaga jarak ini dalam rangka untuk atau dalam konteks kita ingin menjaga satu sama lain. Gitu. Ya. Jadi konsepnya yang harus agak sedikit disesuaikan gitu. Menjaga jarak, tidak bersalaman itu justru karena aku ingin melindungi kamu. Gitu. Aku ingin melindungi keluargaku. Aku ingin melindungi lingkunganku. Gitu. Termasuk juga dalam hal kedisiplinan ketika ketika kita ini budaya orang Indonesia itu kan seringkali tidak enakan gitu. Sehingga ketika kita di kantor atau di pabrik itu yang terjadi itu ketika ada teman atau mungkin bahkan atasan gitu yang
yang kebetulan tidak menerapkan protokol atau melanggar protokol, kita diam saja. Contoh yang paling sederhana adalah di lift, gitu ya. Kalau kita di gedung gitu, di lift gitu. Kita di situ biasanya sudah diatur apakah itu satu lift itu untuk 6 orang atau untuk 4 orang gitu. Tetapi karena ya sudahlah 7 orang masuk, 8 orang masuk gitu. Ya itu ada tentu dalam situasi dulu sebelum ada COVID itu sesuatu yang biasa gitu, mempersilahkan orang, memberi ruang dan lain sebagainya gitu. Tetapi sekarang kita harus berani untuk menegur gitu atau mengingatkan gitu. Pak sudah 6 orang, Bu sudah 4 orang. Jadi tidak bisa lagi tunggu lift berikutnya misalnya. Atau jangan lupa maskernya dipakai dong, atau kamu sudah cuci tangan atau belum dan lain sebagainya. Itu menurut saya yang harus kita bangun kesadarannya adalah bahwa saya mengingatkan kamu karena saya itu care terhadap kesehatanmu dan kesehatan kita bersama gitu. Nah, itu yang mesti dibangun gitu. Bukan karena aku nggak suka atau karena aku pengen kamu susah sehingga sulit berlama-lama gitu. Tetapi semata-mata karena kalau kamu masuk potensi penularan itu menjadi semakin besar gitu, sehingga kita semua akan bisa terkena misalnya seperti itu. Nah, membangun kesadaran ini yang menurut saya perlu lebih digaungkan, perlu lebih disosialisasikan gitu. Jadi kalau kita mau lihat lebih dalam lagi ya spiritnya adalah gotong royong itu tadi, Mas gitu. Bangsa Indonesia ini merdeka itu semata-mata karena gotong royong dan kehendak Allah gitu. Bukan karena hal yang lain gitu. Karena kalau tidak ada gotong royong waktu itu juga nggak merdeka gitu. Nah, hari ini kita sebenarnya dalam situasi yang sama. Cuma gotong royongnya kalau dulu itu untuk berperang dengan musuh yang kelihatan. Hari ini dengan musuh yang tidak kelihatan. Caranya kita sudah tahu, strateginya kita sudah tahu, tinggal kita berani konsisten untuk melakukan atau tidak, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalnya Mas di dalam kondisi ini kan tiba-tiba saya nggak tahu hari ini atau kemarin kita mendapatkan satu yang bagi kita nih, bagi para karyawan juga sebagai berita yang bagi kita itu mengembirakan. Ketika sudah mulai ada wacana bahwa vaksin sudah mulai ditemukan dan akan diproduksi. Ini terus terang kita bagi orang-orang di dunia kerja itu menyambutnya sebagai kabar yang sangat mengembirakan. Karena kalau itu terjadi, maka fase ini itu nanti pasti akan mulai berakhir, ya. Betul. Kita yang harus kemana-mana pakai masker dan sebagainya, harapan kita memang kita nggak akan selamanya pakai masker kan ya. Nah, Nah, pertama saya mau minta tanggapannya begini, Mas. Sejauh mana berita itu memang menjadi berita yang memang menggembirakan, memang apakah demikian adanya, atau memang masih di dalam bentuk wacana nanti akan ada, atau memang sudah ada, Mas? Oke. Terkait dengan vaksin itu saya sendiri kurang tahu, Mas. Jadi artinya begini, kita mendengar dari berita Jerman sedang mencoba melakukan berbagai usaha memproduksi vaksin, lalu Cina juga melakukan penelitian dan usaha untuk mencari vaksin dan seterusnya. Tentu ada progres dari setiap usaha yang dilakukan, termasuk yang di Indonesia sendiri gitu. Nah, tetapi pertanyaannya kan kapan vaksin itu siap untuk digunakan secara massal? Ini kita sampai hari ini kita belum tahu. Gitu. Yang kedua, apakah vaksin ini benar-benar akan dapat melumpuhkan virus COVID? Kita juga tidak tahu. Gitu. Tentu perkembangan ini berita-berita yang
yang memberitakan tentang perkembangan vaksin itu adalah sesuatu yang mengembirakan, gitu. Tetapi yang penting adalah jangan membuat itu menjadi kita lengah, gitu, dengan protokol kesehatan. Itu Mas kira-kira. Ya. Artinya sebenarnya kabar gembira itu boleh-boleh aja diterima, tapi jangan kemudian ya udahlah nggak usah mikir protokol, kok sudah ada vaksinnya gitu ya. Betul. Ya, oke, ya. Nah, artinya gini Mas, artinya kan sebenarnya apapun itu, tetapi kita yang sekarang ini benar-benar harus keluar rumah, harus bekerja, itu memang begitu mendengar itu menjadi sesuatu yang cukup mengembirakan, dan itu yang bagi kita menjadi harapan. Artinya apa? Artinya bahwa kita punya usaha untuk bagaimana mempercepat pandemi ini selesai. Nah, sekarang saya mau minta kira-kira nih tipsnya dari Mas Julius. Kalau misalnya kita itu punya komunitas kantor, ya. Oke. Ya. Ketika saya di kantor, sekarang sudah masuk semua, kita kan nggak bisa mengontrol benar-benar. Ketika jam kerja selesai, itu mereka interaksi dengan siapa dan sebagainya. Besok pagi masuk lagi ke kantor. Ya. Nah, tentu protokol-protokolnya tetap ada pengaturan suhu, kemudian cuci tangan, ada hand sanitizer, masker dan sebagainya. Nah, saya teringat dengan beberapa kejadian di beberapa berita hari ini, di mana di satu gedung itu ada banyak yang terpapar dan sebagainya. Nah, kira-kira nih Mas, kalau misalnya pendapatnya Mas Julius, bagaimana sih sebenarnya kalau misalnya apa yang mesti kita lakukan ketika kita di dalam satu kantor itu kemudian ditemukan ada satu orang terpapar? Nah, itu kita mesti bagaimana? Karena gini, saya nggak mau juga terjadinya kepanikan gitu kan ya. Nah, kira-kira apa sih yang mesti kita lakukan ketika tiba-tiba kita tahu di satu kantor itu ada hari ini istri saya dipulangkan karena ada suami dari karyawan di situ yang positif. Nah, ya istrinya bekerja di situ, kemarin baru saja makan bareng. Istri saya nggak ikut, tapi salah satu yang ikut makan bareng itu tadi pagi nguji skripsi dengan istri. Jadi begitu saya dapat kabar begitu, saya mengatakan jangan pulang ke rumah, langsung ke rumah sakit, rapid test dulu baru boleh pulang. Makanya tadi langsung ke mana, ke rumah sakit rapid. Nah, yang terjadi adalah kepanikan. Panikan. Nah, saya mau minta tanggapan dan mungkin juga masukan, kira-kira apa sih yang mesti kita lakukan ketika tiba-tiba kita tahu bahwa teman kita atau siapapun di kantor kita itu terpapar. Itu kita mesti bagaimana? Karena mungkin bagi saya kepanikan juga nggak akan membantu kan ya? Ya, betul. Nah, kira-kira harus bagaimana, Mas? Yang pertama begini Mas, kalau dalam lingkungan kantor kita misalnya ada informasi satu orang yang positif, gitu kan? Ya. Nah, yang pertama tentu kita menjaga agar jangan sampai terjadi penyebaran, kan itu. Sebenarnya prinsipnya kan di situ, agar jangan terjadi penularan, penyebaran, lalu kemudian virus ini jadi kemana-mana. Gitu. Lalu caranya bagaimana? Cara bahwa misalnya dalam satu kantor lalu kemudian dipulangkan, itu oke, itu benar. Gitu. Karena kita melakukan tindakan preventif. Gitu. Dan
ketika kita melakukan tindakan yang preventif itu, pilihannya adalah pilihan skenario yang paling buruk gitu. Sehingga oke, pulang gitu. Tetapi apakah kita seketika itu harus rapid ke rumah sakit untuk rapid test gitu? Ya enggak, Mas. Karena apa? Karena andaikan terpapar gitu, si virus itu butuh waktu, ya istilahnya inkubasi gitu ya, antara 3 sampai 5 hari. Jadi kalau mau rapid di antara waktu itu, Mas, 3 sampai 5 hari itu. Oke. Karena kalau pada saat itu kita langsung rapid, ada istilah kesehatannya itu yang belum cukup untuk sampai kemudian indikasi itu akan kelihatan gitu. Jadi protokol yang paling sederhana sebenarnya adalah ketika si A positif COVID gitu. Nah, maka kemudian kita melakukan tracing dan tracking kan gitu. Nah, tracing itu artinya dia kontak dengan siapa saja gitu. Dan siapa saja itu kemudian kontak dengan siapa gitu. Itu satu. Lalu yang kedua, kalau itu terjadi di kantor, oke, itu dipulangkan. Tetapi kalau dipulangkan itu artinya apa? Ya sudah, penuhi aja protokol kesehatan seperti pada umumnya gitu. Pulang ke rumah sebelum sampai rumah lepas sepatu, lalu kemudian semprot semua barang yang ada itu dengan disinfektan, lalu kemudian dilap, setelah itu masuk rumah. Setelah masuk rumah, segera masuk kamar mandi, kita mandi, lalu kemudian baju kita cuci begitu, lalu setelah itu ya sudah baru keluar dari kamar mandi dan ya seperti biasa saja, Mas, gitu. Jadi nggak ada yang harus ditakuti, tetapi harus diwaspadai. Gitu. Sebenarnya seperti itu. Nah, menjaga untuk hal-hal demikian sebenarnya kalau misalnya protokol kesehatan di kantor kita itu sudah relatif baik, artinya pengaturan jarak sudah bisa dilakukan. Lalu kemudian sirkulasi karyawan yang masuk dan tidak masuk, kan ada ini yang 50% masuk ini. Ada juga yang pengaturannya adalah mereka yang masih rentang usia sekian sampai sekian, di rumahnya tidak ada anak kecil atau orang tua itu yang wajib masuk gitu. Tapi kalau punya anak kecil dia tidak wajib masuk dan lain sebagainya, itu sudah ada. Nah, kalau pengaturan semacam ini sudah dilakukan, menurut saya ketika kemudian terjadi seseorang di kantor itu yang positif gitu. Nah, itu kita sebenarnya sudah tidak perlu khawatir karena toh kan protokol kita penuhi gitu. Nah, yang perlu diperhatikan sebenarnya adalah satu kalau di kantor itu kalau pas jam kerja itu kan masih relatif kita itu di tempat kita masing-masing, Mas. Gitu. Mengerjakan sesuatu dan lain sebagainya. Yang sering kemudian kita lose atau kita menjadi kurang waspada itu adalah jam istirahat. Gitu. Nah, jam istirahat, jam makan siang itu. Lu mau makan di mana? Gua nitip ini dong dan lain sebagainya. Nah, pada saat itu seringkali kita agak kelupaan dengan protokol gitu. Lalu pas jam pulang, tetapi sebelum kita pulang itu kan sering itu kalau kita pulang lalu kemudian ngobrol dulu di lobi atau kita mampir ke warung kopi di sekitar kantor dan lain sebagainya. Nah, yang seperti itu yang sering kali kita lupa gitu. Makanya saran saya kalau kita berangkat ke kantor seringkali sambil menunggu jam masuk kita nongkrong di warung bubur ayam atau ngopi pagi. Lalu kemudian pas jam istirahat kita kumpul entah itu di tangga darurat sambil ngerokok misalnya. Itu kan sering sekali tuh karyawan itu kalau ini di situ atau pas pulang kantor itu sembari nunggu MRT atau nongkrong dulu di mana dan lain sebagainya. Nah, ini yang sebaiknya dihindari. Ya sudah, berangkat kantor ya langsung melawan protokol masuk ke kantor. Istirahat ya
seperlunya saja kita keluar atau kita pesan makan atau apa, pulang kantor ya sudah kita langsung pulang gitu. Memang dalam artian tertentu menciptakan ekosistem yang aman tetapi produktif itu memang agak sulit begitu. Tetapi ya mau nggak mau ini harus dilakukan gitu. Itu kira-kira Mas. Oke. Mas, bagaimana dengan deteksi diri? Deteksi diri artinya gini. Saya mau mencoba share dulu apa yang saya lakukan di kantor ya. Saya ambil satu apa namanya ya, semacam peraturan atau kebijakan. Saya mengatakan kalau ada karyawan yang ngerasa bahwa badannya itu nggak enak, entah demam, entah panas, udah, mending nggak usah ke kantor. Ya, mending nggak usah ke kantor. Nah, artinya sebenarnya kalau kita bicara itu gejala semacam apa sih Mas yang sebenarnya harus kita waspadai? Waspadain dalam arti supaya orang juga punya pengetahuan untuk deteksi diri gitu ya. Ya, betul. Sebenarnya apa namanya gejala-gejala yang pokok apa sih sebenarnya yang harus disadari oleh setiap orang ya? Karena bagi saya kan kondisi diri itu kan yang tahu kan kita gitu kan ya. Nah, mungkin bolehlah dikasih apa namanya semacam tips atau apa gejala yang seperti apa sih yang perlu diperhatikan sehingga kita juga punya kemampuan untuk deteksi diri gitu loh. Ya. Wah, saya udah seperti ini. Nah, kira-kira ada beberapa apa namanya tips-tips nggak Mas? Silahkan Mas. Oke. Yang pertama kalau untuk diri sendiri Mas, kalau diri sendiri, pertama begini, bahkan orang tanpa gejala saja ada, dia tanpa gejala dia bawa virus, dia sehat, tetapi dia bawa virus dan itu punya potensi menularkan ke orang lain kan gitu. Jadi pada titik ini sebenarnya yang perlu apa dideteksi adalah saya sehari ini kemana? Saya sehari ini bersama siapa? Gitu. Misalnya, saya hari ini pergi ke pasar, gitu. Lalu saya tadi berdesak-desakan di mall misalnya, dan lain sebagainya. Nah, artinya kita ada dalam situasi berpotensi ditulari, kan gitu. Tentu saya juga, tentu saya masih sehat gitu, tetapi apa namanya, saya bisa saja menjadi carrier, gitu. Jadi pembawa virus. Gitu. Nah, kalau seperti ini ya mau nggak mau protokol untuk apa namanya menjaga kebersihan kita sendiri, Mas. Itu yaitu tadi cuci tangan, lalu kemudian sampai di rumah ganti baju, mandi dan seterusnya. Gitu. Yang kedua adalah ciri-ciri umum ya sebenarnya sama. Kita mungkin sebagian besar sudah tahu. Yang pertama ya flu, pilek, batuk, sesak nafas, seperti itu kan. Jadi kalau memang ada saya lagi flu, saya lagi batuk, itu tentu sebaiknya kita tidak keluar rumah dulu saat ini. Gitu. Sampai itu karena berarti kita daya tahan tubuhnya nggak bagus gitu ya, bukan karena flu-nya bisa. Oke. Betul. Jadi kalau ya flu itu kan sebenarnya juga karena daya tahan tubuh kita tidak bagus. Gitu. Nah, resikonya kan dua. Gitu. Kalau saya ternyata sudah mengidap virus COVID, tentu saya akan lebih cepat menularkan. Kalaupun tidak, ketika saya keluar, saya juga akan rentan tertular, gitu, karena situasi itu, gitu. Nah, sebenarnya itu Mas yang apa kita semua perlu lebih waspada di situ. Gitu. Mas, kalau dalam kondisi yang sekarang ini,
karantina mandiri itu masih efektif nggak? Artinya kalau misalnya saya sudah positif terkena nih, terpapar nih, apakah memang cukup saya mengkarantina diri atau saya mesti merujuk ke rumah sakit? Tergantung Mas. Kalau saya sendiri ceknya bukan cek, tetapi ukurannya sederhana begini. Nah. Kalau saya selama ini riwayat kesehatan saya baik, saya sehat, saya tidak pernah ada apa-apa. Oke, saya karantina mandiri. Tetapi jangan lupa karantina mandiri itu tidak berarti hanya kita diam di rumah, Mas. Oke. Nah, kalau misalnya saya positif, lalu kemudian saya karantina mandiri dalam arti saya cuma di rumah, tetapi saya tetap bersosialisasi dengan orang di rumah, ya itu sama saja. Iya. Ya, jadi ketika di rumah itu ya sudah saya diam di kamar gitu. Sesekali saya akan keluar, tetapi perhatikan ketika misalnya kita memegang sesuatu gitu. Lalu kemudian ketika kita menaruh barang dan lain sebagainya. Termasuk kita tetap harus pakai masker Mas di dalam rumah. Oke. Ya. Oke. Artinya ini tidak semata-mata kita di dalam rumah saja, tetapi juga kita itu mesti benar-benar mengkarantina diri kita, gitu. Nah, maka butuh bantuan dari keluarga yang lain, misalnya untuk menyiapkan makan dengan protokol. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya saya pernah punya riwayat jantung, diabetes, liver, atau penyakit-penyakit sekunder yang lain, itu maka saya akan memilih untuk melakukan pengecekan atau lebih intensif ke rumah sakit. Gitu. Kenapa? Karena sebenarnya kan virus ini menjadi sangat berbahaya karena dia menyerang penyakit-penyakit sekunder yang sudah ada sebelumnya. Dia akan memperparah itu. Gitu. Nah, maka pada saat itulah kita perlu lebih intens memeriksakan diri ke fasilitas layanan kesehatan bila mana perlu ya memang harus ke rumah sakit rujukan. Misalnya seperti itu. Oke, baik. Mas Julius, sebenarnya kita mau ngobrol banyak, ya. Tetapi memang Instagram cuma kasih kita waktu 1 jam, ya. Sebelum saya nanti minta beberapa statement sebagai closing, saya mau menyentil satu hal nih, Mas. Sebagai seorang yang ada di barisan relawan lah, ya. Dengan kondisi sekarang ini, kondisi masyarakat kita, kesadaran masyarakat kita, secara personal, Mas Julius sendiri secara personal seberapa besar optimis dan seberapa besar pesimis pandemi ini bisa kita lalui dengan dengan cepat dan kita memenangkan pertarungan ini. Tentu dengan melihat kondisi sekarang, kondisi masyarakat, kondisi kesadaran masyarakat sekarang ini, itu bagaimana seberapa besar optimismenya dan seberapa besar pesimismenya. Silakan Mas. Ya, baik, terima kasih Mas. Saya memiliki optimisme yang sangat besar, Mas, bahwa kita bisa memenangkan pertarungan ini. Kenapa? Saya melihat dan saya mengalami sendiri bekerja bersama-sama dengan banyak stakeholder, gitu, yang tentu kita tidak bisa sempurna. Tentu di sana-sini kita ada kesalahan. Tetapi spirit bahwa kita mau memperbaiki kesalahan itu untuk sesuatu yang lebih besar bagi bangsa ini, itu ada di berbagai elemen, termasuk pemerintah, swasta, dan yang paling terutama, Mas, di teman-teman relawan.
Gitu. Saya saat ini bersama dengan 31.000 relawan yang tidak pernah saya kenal sebelumnya, yang dengan sukarela dia mendaftar di Des Relawan BNPB. Lalu kemudian justru kita yang dikejar-kejar kapan kami diturunkan begitu. Jadi semangatnya itu sangat luar biasa. Di sekretariat kami begitu banyak teman-teman relawan yang saat ini menjadi kader di lingkungan mereka masing-masing untuk memperkuat ketahanan kesehatan dan ketahanan sosial tanpa dibayar. Bahkan seringkali dia mengeluarkan uang untuk kegiatan dia sendiri, dan itu sangat banyak. Jadi saya masih percaya bahwa kekuatan gotong royong kita itu mampu membuat kita memenangkan pertarungan ini, Mas. Begitu kira-kira. Tapi gimana dengan melihat misalnya di masyarakat lapisan-lapisan tertentu ya, misalnya sekarang pasar tradisional begitu orang sudah tidak berpikir mengenai protokol kesehatan lagi, ya kan? Saya juga kadang-kadang juga berpikir kalau saya pas naik mobil lewat itu juga ngelihat, aduh orang pada ngumpul-ngumpul udah nggak pakai masker dan sebagainya. Ya. Di satu sisi kita punya satu lapisan masyarakat yang mungkin tingkat kesadarannya terhadap protokol itu tidak sangat terbangun dengan baik. Maka kadang-kadang sambil jalan saya ngeliat tuh, aduh kalau kayak gini mau sampai kapan ini berakhir? Kalau dibuka PSBB aja udah langsung warung kopi penuh tanpa masker dan sebagainya. Nah, yang saya permasalahkan itu, ketika kita melihat lapisan masyarakat tertentu yang memang secara kesadarannya sangat tipis sekali gitu loh. Nah, kita gimana? Itu bagaimana itu tetap membangkitkan optimisme kita, Mas? Ya, kalau itu bagi saya itu tantangan, gitu, Mas. Itu tantangan yang memang perlu kita selesaikan untuk mengajak semakin banyak orang peduli dengan protokol kesehatan. Gitu. Itu sebabnya kemudian kita tidak bosan-bosan untuk setiap saat itu turun ke pasar, Mas. Gitu. Jadi kita mengintervensi paling tidak 150 pasar se-Indonesia itu untuk melakukan edukasi ini. Gitu. Jadi justru karena kita tahu realitasnya itu masih banyak spot-spot yang memang masih abai dengan protokol kesehatan. Nah, di tempat-tempat itu kita datangi, kita sosialisasi gitu. Lalu kemudian juga bukan saja di pasar, Mas. Kalau kita lihat setiap minggu itu CFD misalnya, walaupun nah itu kan juga banyak sekali gitu. Nah, kita turun juga ke sana gitu, untuk memberi edukasi, gitu, untuk melakukan sosialisasi gitu. Dan sejauh kita melakukan edukasi dan sosialisasi itu, masyarakat bisa menerima itu. Bahwa kemudian ya lupa dan lain sebagainya, ya itu tantangan kita untuk tidak bosan-bosan, tidak bosan-bosan dan rajin cerewet gitu kan. Nah, itu yang dibutuhkan itu kan kemudian kita harus cerewet ke saudara-saudara kita yang memang tidak tertib protokol. Gitu, Mas. Nah, itu bedanya saya dengan para relawan, Mas. Saya kadang-kadang sebagai orang yang tidak terjun langsung itu kadang-kadang jadi pesimis gitu loh. Aduh, kalau kayak gini mau sampai kapan gitu ya. Gitu. Oke, Mas Julius, waktu kita sudah nggak banyak lagi ya. Kurang lebih sekitar 2-3 menit lagi. Nah, saya mau minta beberapa statement sebagai closing dari Mas Julius, entah pesan atau ajakan untuk semuanya ya. Ini nanti akan nge-link juga ke YouTube, ke sosial media supaya orang juga terbangun lah ke kesadarannya. Nah, saya mau kasih waktu untuk Mas Julius memberikan beberapa statement untuk kita semua. Silakan, Mas. Baik, terima kasih, Mas. Dalam situasi saat ini, di mana era new normal ini menjadi seolah-olah
kita sudah bebas dari COVID, kita sudah bebas untuk bergerak, kita sudah bebas untuk bertemu dengan siapa saja, yang selalu harus kita jaga dan harus selalu kita sadari adalah pandemi ini belum berakhir, ancaman itu masih ada, sehingga satu-satunya kunci untuk memenangkan pertempuran dengan COVID ini ya kedisiplinan pribadi. Sepanjang kita melakukan kedisiplinan pribadi dengan melakukan 3M itu tadi ya, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker, maka kita sudah setidaknya menjadi pahlawan untuk diri kita dan keluarga. Dan lebih besar dari itu, ya menjadi pahlawan untuk bangsa. Karena sebenarnya hari ini yang dibutuhkan oleh bangsa ini ya kedisiplinan dari masing-masing warga yang tinggal di Indonesia. Gitu. Jangan bosan-bosan, jangan pernah merasa lelah untuk selalu berdisiplin pada protokol kesehatan. Jangan pernah lelah, jangan pernah ragu untuk mengingatkan orang di sekitar kita yang lupa dengan protokol kesehatan. Itu yang pertama kali. Gitu. Lalu setelah itu apa? Setelah itu kalau kita masih punya keluangan waktu, kalau kita masih punya keluangan tenaga, maka yuk mari bantu melakukan edukasi. Gitu. Gak usah yang rumit-rumit. Dari sesuatu yang sederhana, yang gampang, yang bisa kita lakukan dari rumah sekalipun, kita edukasi, kita ajak kiri kanan untuk selalu ingat dengan protokol kesehatan. Nah, baru kemudian kalaupun itu masih ada keluangan waktu lagi, ya mungkin kita bisa membantu pada sisi-sisi yang lain. Kita bantu lingkungan kita menjadi inisiator dan dinamisator di lingkungan kita agar lingkungan kita ini punya ketahanan kesehatan dan ketahanan sosial yang lebih tinggi. Kira-kira itu Mas pesan saya. Oke, baik. Gitu. Terima kasih Mas Julius atas ilmu dan juga insight-insight yang dibagikan ke teman-teman. Ya, saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih atas ilmu yang dibagikan kepada kita. Semoga dengan sharing ilmu kita malam ini, kita juga menjadi sadar bahwa kita harus bersama-sama memberikan kontribusi untuk segera memenangkan pertarungan dengan pandemi ini. Mas Julius, saya mengucapkan terima kasih sudah hadir di HR Plus 62. Jangan kapok ya. Siap, nanti suatu saat bisa saya undang untuk tema-tema yang lain ya. Karena saya tahu Mas Julius ini orang hebat dan orang banyak tahu mengenai banyak hal, maka nanti saya akan todong terus ke HR Plus 62. Ya. Siap. Terima kasih banyak, Mas. Ya, thank you ya. Sama-sama, Mas. Sampai ketemu. Oke, Mas. Thank you. Ayo.